Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat, Baik. Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, apakah ada yang tidak ada di meeting ini anak-anak? Tidak ada, Bu. Anissa, Bu. Anissa. Tadi. Oh Anissa ya. izin, Bu, sakit, Bu. Wah, kita doakan semoga Anissa cepat sembuh ya anak-anak. Iya, Bu. Amin. Nah, di masa pandemi saat ini, Ibu ingatkan kepada kalian agar jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan di anak. Lalu, Iya, Bu. kalian juga jangan lupa menggunakan masker jika hendak keluar, lalu mencuci tangan dengan sabun, lalu juga jaga jarak dengan orang lain jika berada di luar rumah ya anak-anak. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu dapat menemukan istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup yang melahirkan dan bertelur. Sebelum mulai pembelajaran, ayo kita melakukan tepuk semangat agar kalian lebih semangat lagi. Oke anak-anak? Siap, Bu. Baik, Ibu contohkan dulu, nanti kalian mengikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ayo anak-anak, kita melakukan bersama. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Yes. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian jangan lupa untuk memperhatikannya ya anak-anak dengan sesama. Baik, Bu. Assalamualaikum anak kelas 3. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Lalu materi yang kita akan pelajari yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati dan membaca teks bergambar yang ditayangkan melalui Google Meeting, siswa dapat menemukan 3 kata istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati dan membaca teks bergambar yang ditayangkan melalui Google Meeting tentang perkembangbiakan, siswa dapat menyebutkan 5 hewan yang melahirkan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati dan membaca teks bergambar yang ditayangkan melalui Google Meeting tentang perkembangbiakan, siswa dapat menyebutkan 5 hewan yang bertelur dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati dan membaca teks bergambar yang telah ditayangkan melalui Google Meeting tentang ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, materi yang kita pelajari yaitu tentang makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama bergerak. Nah, seperti manusia ya, kalau bergerak kita harus berjalan terlebih dahulu menggunakan kaki tentunya. Dan selanjutnya ikan berenang menggunakan siripnya. Lalu cicak bergerak dengan merayap di dinding. Lalu apakah tumbuhan juga ikut bergerak anak-anak? Tumbuhan juga ikut bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Lalu apakah tumbuhan juga bernafas? Tumbuhan bernafas menggunakan stomata yaitu mulut, daun, dan lentisel yaitu lubang kecil pada batang. Lalu tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri loh dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis merupakan pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Bahan yang digunakan untuk melakukan fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air didapatkan oleh tumbuhan melalui akar-akarnya, sedangkan karbon dioksida didapatkan tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Tumbuhan juga memerlukan klorofil, anak-anak. Nah, klorofil dalam proses fotosintesis yaitu
Klorofil adalah zat hijau pada daun. Lalu fungsinya klorofil yaitu sebagai pengikat cahaya matahari yang dapat membantu proses fotosintesis. Hanya tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau ya yang dapat melakukan proses fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, misalnya manusia, jika menyempitkan mata, maka jika kalian menyempitkan mata atau terkena sinar matahari seperti gambar yang pertama itu, kalian akan pasti menutupkan mata kalian karena kalian merasa silau. Lalu yang kedua, daun putri malu, nutup jika disentuh. Yang ketiga, kaki seribu akan menggulungkan badannya seperti yang ada di gambar itu ya anak-anak, kalau kita menyentuhnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukuran tinggi dan beratnya. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan melahirkan dan ada pula makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang akan ibu kirim melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Nah, sudah selesai ya anak-anak, kalian mengamati videonya. Sudah, Bu. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang akan ibu kirim, ibu ingin bertanya kepada anak-anak, tumbuhan itu bergerak atau tidak sih? Ayo. Ya, Bu. Ya, silakan Randy. Tumbuhan itu bergerak, Bu, tapi tidak berpindah tempat. Ya, tepat sekali. Bergerak tetapi tidak berpindah tempat ya anak-anak. Lalu ibu akan bertanya lagi. Manusia bernafas menggunakan apa? Ayo sih. Paru-paru, Bu. Ya, tepat sekali sih. Paru-paru. Iya, paru-paru. Tepat sekali. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran hari ini akan segera selesai. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, siapa dulu? Isnia, Bu. Ya, silakan Isnia. Ciri-ciri makhluk hidup, Bu, dapat bergerak, bernafas, tumbuh, dan berkembang. Wah, tepat sekali. Lalu Randy tadi, ayo Ren. Ya, Bu. Peka terhadap rangsangan dan berkembang biak, Bu. Tepat sekali anak-anak. Hari ini kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, dan yang terakhir yaitu berkembang biak. Ibu mau tanya, bagaimana kesan pembelajaran hari ini menurut kalian anak-anak? Seru, Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan link Google Form untuk kalian mengerjakan evaluasi ya secara individu. Baik, Lalu, Bu. ya, untuk tindak lanjut pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mempelajari buku siswa kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas kembali. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Amin. Ya, Bu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Jangan lupa. Baik, Bu. Ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Jangan kemana-mana kalau tidak penting. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.